Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Voice of Bayyinah tentang Last Ayah of Al-Fatihah. Sebelumnya kita sudah bahas tentang huda atau petunjuk atau guidance. Nah sekarang insya Allah kita lanjut tentang sirat atau jalan. Dinarasikan oleh N. Anbar Santi dan dibacakan oleh Mahdi Zulfa. Yang pertama, apa arti dari sirat? Sebenarnya, bahasa Arab punya beberapa kata untuk jalan atau sirat. Nah, bahasa Arabnya itu ada sirat, torik, faj, dan sabil. Nah, mereka ini merupakan kata-kata berbeda yang digunakan untuk jalan. Sebenarnya, sirat adalah jalan yang lurus. Sirat itu jalan yang lurus, bukan jalan yang belok-belok. Sirat juga adalah jalan yang lebar, sehingga banyak orang yang bisa masuk ke dalamnya. Sirat juga adalah jalan yang panjang, bukan jalan yang pendek. Inilah beberapa sifat dari sirat. Ada berbagai macam orang di jalan. Ketika kita meminta petunjuk kepada Allah dengan doa ini, yaitu ihdinas siratal mustaqim, maka kita meminta kepada Allah untuk berada dalam sebuah perjalanan. Dan kita tahu, ketika kita berada di jalan, kita dapat lihat di sekitar sudut jalan bagaimana situasinya dan tidak merasa bingung. Lalu, ada banyak orang lain di jalan. Ada banyak orang lain di jalan yang sama bersama kita. Di jalan yang kita ingin berada di atasnya tersebut, bisa jadi kita bersama orang-orang yang ada di belakang kita. Bisa jadi, ada juga orang yang di belakang kita, lalu maju menyusul melampaui kita. Ada orang-orang yang di belakang kita, dan juga ada orang-orang yang di depan kita. Yaitu tidak apa-apa, kita tetap harus maju terus bukan? Kenapa kita meminta ditunjukkan ke jalan, bukan ditunjukkan ke tempat tujuan? Ada yang hebat di dalam bahasa Al-Quran, dan bukan hanya penggunaan kata untuk jalan. Dalam kenyataannya, kita tidak pernah tanya kepada orang lain, kemana arah menuju jalan kan? Biasanya kita tanya, bagaimana cara menuju tempat tujuan? Atau, kemana arah menuju tempat tujuan? Biasanya, kita akan bertanya, tolong tunjukin di mana hotel dong? Tolong tunjukin bandara di mana ya? Tolong tunjukin gimana cara ke kampus? Gimana caranya ke rumah kamu? Tidak ada orang yang bilang, tolong tunjukkan aku ke jalan dong. Karena jalan bukanlah tujuan akhir. Jalan adalah cara untuk mencapai tujuan akhir. Jadi, unik sekali ketika kita berdoa kepada Allah, memohon petunjuk. Bukannya kita bertanya bagaimana cara ke tempat tujuan yaitu surga, kita malah meminta dan kita malah dianjurkan untuk meminta petunjuk menuju jalan. Benar-benar beda, unik, dan juga powerful. Nah, jadi, dalam kehidupan ini, tujuan hidup kita adalah ke jalan, atau the road. Tujuan hidup kita adalah berada di atas jalan itu sendiri. Maju dan berkembang terus. Keep going. Artinya, dalam hidup ini, kita harus selalu berproses atau berkembang secara kontinu. Selama kita menunjukkan progres dalam Islam, kita berada di jalan ini. Jika dalam surah Al-Fatihah, Allah menyebut sebuah destinasi atau tempat tujuan tertentu, kita bisa saja mencapai destinasi tersebut. Dan begitu kita telah sampai di sana, kita berhenti. Kita tidak harus bergerak atau berkembang lagi, karena kita sudah sampai di tempat tujuan. Tapi, karena dalam surah Al-Fatihah, kita meminta untuk berada di jalan, maka berdasarkan definisi ini, kita tidak akan berhenti di jalan. Kita akan terus maju, terus berprogres. Maka, hidup sebagai seorang muslim sebenarnya bukan tentang bagaimana menjadi perfect. Bukan tentang, harus sampai di level tertentu. Dan kalau sudah sampai, ya sudah deh, alhamdulillah sudah sampai.
Hidup sebagai seorang muslim adalah tentang perbaikan terus-menerus, berkembang terus-menerus. Itulah mengapa kita tidak harus merasa terintimidasi atau baperan ketika orang melihat kita negatif, karena kita tidak sempurna. Toh, kita tidak akan pernah bisa menjadi sempurna. Kita harus terus berkembang. Ini adalah hadiah dari Allah. Ini adalah hadiah dari Allah, karena jika Allah meminta kita untuk mencapai suatu tujuan tertentu, ketika ada orang yang cepat duluan sampai sana, kita akan mudah berpikir, saya nggak akan sampai sana. Udahlah, lupakan aja. Jalan ini bukan buat saya. Lihat tuh. Lihat orang-orang yang super sudah sampai di sana duluan. Rasanya semua orang sudah sampai duluan. Pikiran-pikiran inilah yang mungkin muncul kalau kita fokus pada destinasi tertentu.